Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Saifullah TV. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yang bernama Realme 3. Oke, pertama-tama kita lihat pada bagian boxnya dulu ya. Nah, pada bagian boxnya terdapat tulisan Realme 3 pada bagian depan, pada bagian samping, dan pada bagian atasnya juga terdapat logo R yang menandakan nama dari Realme 3. Oke, kita lihat pada bagian belakang. Nah, pada bagian belakang terdapat keterangan dari tipe Realme 3 ini, yaitu tipenya RMX1821 dengan IMEI yang sudah tertera di sini. Kemudian warna yang ada pada Realme 3 ini adalah hitam dinamis. Jadi Realme 3 itu terdapat dua warna pilihan ya, yaitu hitam dinamis dan yang satunya adalah blue ocean kalau nggak salah. Nah, di sini juga terdapat beberapa keterangan mulai dari PT ataupun perusahaan pembuatan dan tanggal rilisnya, dan ternyata rilisnya itu tanggal 21 Maret 2019. Nah, kita buka bagian kotaknya pertama. Nah, di sini ada kertas yang di dalamnya terdapat kertas dan sebuah softcase ya, dan di bagian kertas ini juga terdapat SIM injektor. Kemudian kita buka kertas pembelian terlebih dahulu. Nah, di sini saya membelinya menggunakan ATM BNI dengan harga Rp2.399.000. Jadi Realme 3 ini banyak sekali versinya ya. Dan di sini saya membeli versi yang 4GB RAM-nya dan 64GB memori internalnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli Realme 3 dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB, kalian cukup mengeluarkan uang Rp1.799.000. Namun saat saya pembelian ini, kebetulan di toko itu hanya tersedia sisa yang 4GB dan 64GB RAM internal memorinya. Saya membelinya di Sentral Seluler pada tanggal 25 Maret 2019. Artinya setelah 4 hari rilis ataupun 4 hari keluar handphone ini, saya langsung membelinya. Nah, kemudian ini adalah kertas ataupun kartu garansi. Kemudian di sini juga terdapat yang namanya buku panduan. Dan di buku panduan ini sudah tertera beberapa keterangan mulai dari dimensi perangkat, ukuran layar, kemudian baterainya, kameranya, suhu, kondisi baterai, dan lain-lain. Dan di sini sudah menggunakan dual kamera ya, yaitu 13 plus 2 megapiksel untuk kamera belakang, dan untuk kamera depannya juga 13 megapiksel, dan kita bisa baca yang lainnya di sini. Dan di sini ada sedikit petunjuk cara memasang kartu. Oke, langsung kita pindah ke bagian berikutnya, yaitu softcase. Nah, di sini kita langsung mendapatkan softcase untuk pembelian Realme 3 ini di dalam kotak atau dalam boxnya. Dan di sini juga sudah tertempel SIM injektor untuk membuka kartu SIM atau slot SIM yang ada pada body dari Realme 3. Oke, kita ambil dulu sebelum kita membukanya. Oke. Ini adalah tampilan Realme 3 namun masih terbungkus plastik ya. Dan di bagian belakang ini sudah terdapat keterangan bahwa Realme 3 ini tidak menggunakan slot SIM hybrid. Artinya kita bisa memasang kartu SIM 1, SIM 2, dan kartu memori secara bersamaan tanpa harus menggunakan SIM converter yang biasanya digunakan pada Xiaomi ya, produk Xiaomi. Nah, kita buka pada bagian bodinya. Oke, ini adalah bagian belakang dari Realme 3. Di sini masih tertempel plastik. Kemudian pada bagian belakang itu ada gradasi warna ya. Artinya di sini ada gradasi warna hitam dan ungu yang biasanya disebut dengan dynamic black atau hitam dinamis. Oke, ini adalah kepala charger dari Realme 3, dan di sini kita bisa lihat output dari Realme 3 ini chargernya 5 volt 2 ampere atau 2 ampere ya, betul, 2 ampere. Kemudian kita juga mendapatkan yang namanya
kabel data. Namun sayangnya di sini Realme 3 masih menggunakan kabel micro ya, micro. Oke, sekarang kita lihat dulu bagian bodinya. Ini adalah tombol power yang letaknya persis di sebelah kanan. Jadi tombol powernya sendiri, kemudian pada bagian kiri itu terdapat tombol volume atas dan volume bawah. Dan pada bagian atas dia itu polos ya, tidak ada tempat apapun. Kemudian pada bagian bawah speaker, kemudian colokan charger, kemudian mic, dan untuk colokan audio jack 3,5 mili. Langkah selanjutnya kita langsung saja buka pada bagian slot SIM yang terletak pada bagian atas samping kiri, tepatnya di atas tombol volume. Nah, bentuknya seperti ini, memanjang dengan satu saja ya, satu tempat. Dan di sini pada bagian ujung sekali itu tempat SIM 1, kemudian bagian tengah itu SIM 2, dan pada bagian terakhir itu adalah tempat micro SD. Nah, SIM ini kita menggunakan nano SIM. Jadi kalau misalnya kalian membeli kartu, kalian menggunakan kartu yang paling kecil ya. Kartu yang paling kecil atau nano, karena kan kartu itu dibagi menjadi 3, standar, micro, dan nano. Nano yang paling kecil. Oke, kita hidupkan atau nyalakan dulu Realme 3 nya. Dan tampilan pada bagian awal ini seperti ini, ada tulisan Realme, kemudian berubah menjadi warna kuning seperti ini. Kita tunggu sebentar. Dan sebenarnya Realme ini sudah saya pakai sekitar 1 bulan ya, untuk melihat kinerja dari Realme 3 ini. Jadi sebenarnya saya sudah unboxing terlebih dahulu dan sudah menggunakan Realme 3 ini sebelumnya, agar pada saat proses review kali ini kita tidak buta huruf, ibaratnya kan, tidak tahu seluk-beluk apa tuh kekurangan dan kelebihan dari Realme ini. Oke. Dan beberapa tampilan dari Realme 3 ini sudah saya modifikasi. Nah, seperti ini sudah menyerupai tampilan iPhone ya, dengan wallpaper dan icon iPhone. Dan nanti insya Allah nanti akan saya bagikan bagaimana cara mengubahnya seperti layaknya iPhone. Dan ini adalah tampilannya, sudah saya modifikasi semuanya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah tampilan awal, tampilan standarnya pada saat kalian membeli Realme 3. Jadi dia menggunakan Color OS 6. Dan kelebihan dari Color OS 6 ini tidak terdapat iklan ya, yang seperti pada Xiaomi kadang ada iklan, kalau ini tidak. Dan tampilannya sangat bagus, kita perhatikan status barnya dengan ikon yang besar dan sangat menarik. Dan ini asli. Dan di sini banyak sekali pilihan, dan saya rasa ini tampilannya lebih bagus dibanding Xiaomi untuk launchernya, karena menggunakan Color OS. Ini pada bagian depan kameranya hanya menonjol sedikit atau biasa disebut notch, dan pada bagian belakang terdapat kamera utama yaitu 13 megapiksel, kemudian disusul dengan kamera kedua yaitu 2 megapiksel untuk kamera bokeh, dan yang ketiga itu flash ya. Kemudian ada sidik jari juga. Dan kita perhatikan pada bagian belakangnya ini sangat sensitif terhadap sidik jari ya. Jadi kalau misalnya kita sentuh akan meninggalkan sidik jari, makanya lebih baik kita menggunakan soft case seperti ini yang sudah disediakan. Seperti itu agar terlihat lebih bersih dan lebih awet. Kita masuk dulu ke bagian kamera. Oke, pada bagian kamera kita coba untuk memotret sebuah objek yaitu monkey doll kameranya. Oke, kita coba cek. Dan inilah hasilnya. Nanti saya lihatkan. Kita coba lagi, satu lagi, cekrek. Oke. Kita coba tes fokusnya.
Oke, ini adalah tampilan asli dari icon dan launcher dari Realme 3 ya. Jadi dia menggunakan icon seperti ini, icon seperti Google ya, seperti Google. Dan saya sebenarnya lebih suka yang ini. Nah, seperti ini, seperti iPhone. Dan bentuknya juga mirip iPhone ya, kalau kita perhatikan ada mirip-miripnya lah. Jadi saya suka menggunakan tampilan seperti ini. Oke, sedangkan untuk pada bagian jamnya itu sebenarnya itu asli dari Realme-nya. Saya hanya mengubah launcher dan ikonnya saja. Oke, pada bagian kamera kita masuk lagi pada bagian kamera. Di sini ada foto dan mode portrait. Mode portrait ini dan ada juga mode video ya. Nah, itu videonya seperti itu videonya. Kemudian untuk mode portrait sebenarnya, nah kemudian selain mode itu kita juga ada mode nightscape, panorama, kemudian mode pakar, kemudian selang waktu dan slow motion. Jadi sangat lengkap saya rasa untuk mode-mode yang ada pada kamera ini. Jadi nightscape itu khususnya untuk pada pemotretan pada malam hari, jadi pada waktu yang minim. Kemudian ada juga ini pengaturan untuk manual ya. Jadi kita sudah disiapkan pengaturan manual. Kalau misalnya kalian tidak suka pakai pengaturan auto, kita bisa mengatur exposure, ISO, autofocus, dan white balance-nya itu secara manual bisa kita atur. Kita tinggal menggesernya ke kiri maupun ke kanan. Mengubah intensitas cahayanya, mengubah pengaturannya ya. Kita bisa ke kiri dan ke kanan. Seperti autofocus misalnya, kita atur ke kiri untuk fokus yang dekat dan kita pilih ke kanan untuk mengatur fokus yang lebih jauh. Kemudian untuk kembali kita bisa menggunakan tekan auto saja. Jadi dia akan kembali ke pengaturan standar atau pengaturan awalnya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengembalikannya ke awal, kita tekan X saja, seperti itu dia akan kembali seluruhnya. Oke, sekarang kita lihat pada bagian atas ini ada mode HDR. Jadi HDR-nya bisa kita pilih otomatis, bisa kita matikan atau bisa kita aktifkan. Jadi di sini saya menggunakan mode default yaitu HDR otomatis. Jadi otomatis nanti kalau misalnya di belakang kita terlalu cerah ataupun terlalu banyak cahaya yang masuk, dia akan otomatis menggunakan mode HDR. Kemudian di sini juga terdapat mode warna ya kalau nggak salah. Jadi nanti pas kita pemotretan warnanya akan lebih cerah nantinya. Dan di sini ada flash, bisa kita pilih mati, aktif, otomatis bisa. Kemudian di sini ada mode filter. Jadi kita bisa menggunakan filter-filter yang sudah disiapkan langsung di sini. Jadi banyak sekali filter yang bisa kita pakai, mulai dari filter hitam putih, yang untuk makanan dan lain-lain. Oke, kita cek pada pengaturan awal. Pengaturan kamera. Jadi di sini ada pilihan 4:3, 1:1 dan layar penuh. Saya lebih suka pakai 4:3 ya untuk kamera karena dia akan lebih cocok digunakan saat foto yang kita pakai nanti akan bisa lebih mudah dimasukkan ke akun sosial media seperti Instagram, tidak perlu pemotongan yang lain-lain. Untuk pengaturan waktu kita matikan saja, ini lebih cocok untuk mereka yang sering selfie ya, atau sering pakai tongsis yang masih manual. Kemudian untuk tombol volume kita pilih rana saja, masih masih pengaturan awal. Jadi saat kita menekan tombol volume, kita ibaratnya melakukan pemotretan, jadi akan lebih mudah. Dan pemotretan juga bisa menggunakan sidik jari. Jadi kalau misalnya kita ingin memotret, cukup tekan sensor sidik jari pada bagian belakang seperti ini. Bentar, kita fokuskan dulu. Nah, kita tidak menekan tombol volume dan tidak menekan tombol
potret pada bagian layar, tapi kita menekan tombol sidik jari pada bagian belakang dan bisa melakukan pemotretan. Kemudian ini seperti biasa fitur-fitur standar yang biasanya ada di HP kebanyakan, yaitu mode grid ya. Mode grid ini sebenarnya lebih bagus digunakan ketika kita ingin mengambil gambar lebih proporsional. Artinya misalnya ingin memiliki gambar yang tepat berada di tengah atau agak-agak ke samping supaya lebih mendapatkan panduan yang lebih real gitulah. Kemudian ada gradien cerdas. Ini fungsinya untuk menentukan bidang datar pada kamera. Jadi kamera kita diusahakan akan menjadi lebih akurat masalah posisinya, apakah sudah datar atau agak miring atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya kalian meletakkan kamera pada bidang yang agak datar, dia akan muncul garis yang sebagai panduan bahwa posisinya sudah seperti apa gitu. Kemudian di sini ada bunyi ranah, bisa kita nyalakan, bisa tidak. Kemudian ada lokasi dan selfie flip. Kalau selfie flip ada juga HDR otomatis. Kemudian apa lagi? Lalu pengenalan lingkungan AI ataupun artificial intelligence ya. Ini kita bisa mengaktifkan tanda air. Di tanda air ini kita bisa tulis nama kita sendiri. Jadi pada saat kita melakukan pemotretan, tanda air itu maksudnya watermark ya dalam bahasa Inggris. Jadi saat kita melakukan pemotretan maka akan muncul watermark pada bagian bawah kiri. Di situ akan tertulis misalnya pengambilan gambar melalui kamera Realme oleh nama kita gitu. Terus nama kita ada tulisannya di situ. Bisa diubah-ubah sih. Oke, kita masuk pada fitur yang selanjutnya, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Di sini kita cukup menekan tombol yang ada di sebelah kanan yang bergambarkan simbol perempuan, kemudian akan muncul garis yang bisa kita geser ke kiri dan ke kanan. Kemudian di sini juga terdapat tombol untuk zoom di sebelah bawah yang ada warna hitam itu. Namun kalau kita pencet dia hanya bisa zoomnya 2 kali, sedangkan kalau kita buat 2 jari melebar seperti ini dia bisa zoom sampai 4 kali. Jadi kalau untuk zoom in ataupun mengecilkannya kita bisa cubit ya layarnya. Oke, untuk kamera depannya bisa kalian lihat semuanya sama ya dengan kamera belakang, pengaturannya semuanya sama pengaturannya, sedangkan untuk hasilnya ya sama dengan kamera belakang karena dia menggunakan 13 megapiksel juga. Cuman bedanya kan di kamera depan ini kan satu kamera doang, kalau kamera belakang dia ada 2 kamera. Nah, untuk hasil fotonya seperti apa kalian bisa lihat gambar berikut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian performa dari HP ini. Oke, kita perhatikan bagian Antutu benchmarknya. Di sini saya sudah melakukan pengujian dan mendapatkan hasil sebesar 125.216. Jadi cukup cepat ya untuk performanya. Kemudian bisa kita lihat di sini bagian perangkat. Jadi di sini kita bisa lihat untuk model CPU-nya atau CPU, dia menggunakan MediaTek Helio P60. Kemudian di sini resolusinya hanya HD plus ya, jadi dia belum 4K ataupun belum yang paling tinggi ya. Tapi dengan menggunakan resolusi ataupun layar seperti ini, dia otomatis memerlukan daya yang sedikit. Artinya dengan resolusi seperti ini, pemakaian baterai dia akan lebih sedikit dibandingkan HP yang menggunakan resolusi yang lebih besar. Otomatis kita perhatikan di sini bagian
baterai. Coba kita perhatikan bagian baterai. Nah, di sini kapasitas baterainya kan 4230 mAh. Nah, dengan kapasitas segini, dengan disandingkan dengan resolusi sebesar 720 kali 1520 ataupun biasa kita sebut dengan HD plus ya, dia otomatis bisa bertahan selama 2 hari dengan pemakaian normal ya. Kalau misalnya kita menggunakan HP ini dengan membuka YouTube terus-terusan, bisa. Saya sudah mencobanya membuka YouTube selama 6 jam, dan yang saya perhatikan bagian baterainya dia berkurang sebesar 50%, kurang lebih 50%. Artinya kalau kita bisa buka YouTube selama 12 jam full, dia baru bisa habis. Kita lihat pada bagian sensor. Nah, di sini ternyata dia menggunakan sensor yang sangat banyak juga. Di sini ada sensor akselerometer, kemudian ada sensor cahaya yang berfungsi untuk ini auto brightness supaya bisa otomatis pencahayaannya ketika kita berada di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Kemudian sensor orientasi ini dan sensor akselerometer sangat bagus ketika kita bermain game ya. Kemudian sensor jarak ada juga, jarak dekat. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi pengukur jarak itu bisa. Kemudian yang tidak ada itu sensor suhu, dan memang sensor suhu ini hanya terdapat pada HP-HP yang high end ya, ataupun HP yang sudah tinggi. Kemudian giroskop juga untuk main game biasanya. Nah, seperti ini kita bisa cek. Dia bisa, kalau kita miringkan HP-nya, dia akan miring juga gitu. Dia mengikuti posisi HP-nya. Kalau sensor jarak ini tergantung seberapa dekat atau jauh. Biasanya menggunakan kamera ya. Kalau sensor suara ini udah biasa lah ya. Kalau sensor magnet biasanya untuk kompas. Kalau misalnya kalian punya aplikasi kompas ataupun kiblat, itu bisa berfungsi karena dia sudah punya sensor magnet, dan sensor tekanan ini tidak ada. Jadi otomatis, oh iya, ada satu lagi sensor, yaitu sensor wajah ya, untuk membuka dan mengamankan HP menggunakan wajah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengaturan ataupun bagian setting. Nah, untuk pengaturan di sini seperti biasa, ini sih normal lah ya. Pada bagian-bagian HP yang lain juga sudah ada. Kemudian yang terpenting adalah bagian notifikasi di sini. Dan pada bagian notifikasi di sini ada pilihan kelola aplikasi, artinya kita bisa menentukan ataupun mengatur setiap aplikasi itu notifikasinya bisa berbeda-beda gitu. Misalnya di sini kita coba bagian WhatsApp. Nah, pada bagian WhatsApp kita bisa nyalakan izin notifikasi, artinya kalau misalnya kita nyalakan notifikasi, ketika ada notifikasi masuk, dia akan muncul pada layar ataupun pada bagian status bar. Kemudian pada bagian notifikasi grup, pesan bisa kita ubah-ubah, terserah sesuai keinginan. Begitu juga dengan nada dering, medianya, notifikasi senyapnya, dan lain-lain, banyak sekali ya. Kemudian untuk persentase baterai. Jadi untuk persentase baterai ini bisa dihilangkan, bisa juga tidak. Cukup kita centang ataupun tidak dicentang gitu. Nah, seperti ini. Kita perhatikan pada bagian pojok kanan atas. Jika kita nyalakan, maka akan ada persentase baterainya sekitar berapa persen gitu. Kemudian di sini terdapat tampilkan kecepatan jaringan, artinya kalau kalian ingin mengetahui kecepatan jaringan, bisa kalian aktifkan seperti ini, maka akan muncul pada bagian atas ini. Perhatikan 0.00 kbps. Jadi kalau misalnya, nah ini
Kalau misalnya jaringan kalian aktif, kemudian kalian melakukan download ataupun upload, maka dia akan bergerak sendirinya. Namun sayangnya kalau misalnya kita aktifkan icon dari notifikasi aplikasi, dia tidak kelihatan, jadi hanya titik-titik seperti itu karena kepenuhan ya. Kalau kita matikan kan, nah ini ada di atas kan kelihatan. Atau bisa juga sih kita lihat dengan menarik seperti ini, seperti biasa kita tarik pada bagian status barnya. Kemudian notifikasi pemberitahuan, mode notifikasi pemberitahuan. Nah, di sini ada tiga pilihan ya, yaitu icon, jumlah notifikasi, dan tidak ada pemberitahuan. Di sini saya memilih icon notifikasi, artinya ketika ada notifikasi, maka akan muncul icon dari notifikasi tersebut, aplikasi apa gitu. Seperti ini kan. Di sini ada notifikasi dari YouTube otomatis yang ada di atas ini ada gambar icon YouTube. Nah, seperti itu dia. Begitu juga yang lainnya. Kalau misalnya kita pilih jumlah notifikasi, dia akan berubah jadi 3 doang karena di sini memang ada 3 jenis notifikasi yang ada sekarang. Jadi saya lebih suka yang pakai icon seperti ini. Kalau tidak ada pemberitahuan ya otomatis kosong. Jadi susah sih kalau dipilih yang tidak ada. Kemudian notifikasi bila di layar kunci. Ini juga penting ya sebenarnya. Izin bila notifikasi di layar kunci. Kalau kita aktifkan ininya, bagian ini kita aktifkan, nanti akan ada notifikasi pada layar kunci seperti pada iPhone ya. Kemudian tampilkan penggunaan data di bagian atas bilah notifikasi. Penggunaan data di bilah atas notifikasi. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan data bukan menggunakan WiFi, artinya kalian bisa mengecek penggunaan data sekarang berapa. Nih, kita perhatikan pada bagian bawah dari jam dan tanggal. Jadi di sini ada penggunaan data hari ini 35 MB, bulan ini 1,93 GB. Nah, itu kalau misalnya kalian aktifkan. Kalau tidak diaktifkan otomatis akan hilang. Cuman ada jenis kartu yang sedang aktif, Indosat misalnya gitu. Ini berfungsi untuk memantau ya kegiatan kita ataupun penggunaan data yang kita gunakan selama ini. Sebaiknya sih diaktifkan aja walaupun kalian menggunakan WiFi saat ini. Oke. Kemudian di sini ada pilihan hidupkan layar untuk pemberitahuan. Jadi kelemahan dari HP ini sebenarnya pada notifikasi ataupun pada LED notifikasi ya, yaitu dia tidak memiliki lampu indikator untuk notifikasi. Jadi kalau misalnya HP biasanya yang Xiaomi, dia mempunyai lampu indikator yang kedap-kedip ataupun yang bisa menyala ketika ada notifikasi baru masuk. Sedangkan ini tidak ada. Namun kalian bisa mengatasinya dengan menggunakan fitur ini, hidupkan layar untuk pemberitahuan. Jadi ketika ada notifikasi masuk, otomatis layar HP akan hidup sendirinya gitu. Jadi dia tidak menggunakan lampu indikator, tapi menggunakan layar saja. Nah, kemudian ini tampilkan notifikasi banner dalam layar penuh. Di sini kan ada pilihan layar. Jadi dia ada pilihan layar yang tidak penuh dan penuh. Kalau yang penuh itu biasanya saat kita bermain game atau menonton video ya. Jadi kalau misalnya kita menonton video, otomatis semua yang ada di layar itu hanya videonya saja tanpa ada garis notifikasi ataupun garis status bar dan lain-lain. Misalnya kita coba buka ya. Misal, bentar. Nah, kayak seperti ini. Dia kan tidak ada apapun di, sebaiknya sih dimiringkan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah mode layar penuh. Artinya kalau pada saat kita layar penuh atau saat menonton video ataupun bermain game, jika kita aktifkan fitur tadi, fitur yang saya sebut tadi, dia otomatis akan memunculkan notifikasi sendiri gitu. Jadi walaupun sedang bermain,
ataupun menonton, kita tetap bisa menerima notifikasinya. Tapi kalau misalnya kita matikan seperti ini, dia tidak akan muncul notifikasinya. Artinya kalau kalian misalnya bermain game tapi tidak ingin diganggu, ya kita matikan saja ini. Tapi kalau misalnya kalian lagi bermain game karena sedang menunggu orang atau sedang janjian, sebaiknya ini diaktifkan saja supaya kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Oke, kembali ke menu berikutnya. Nah, untuk layar dan kecerahan seperti biasa sebenarnya, ada pengaturan kecerahan otomatis yang menentukan adalah sensor cahayanya tadi. Jadi ketika berada di ruangan gelap, dia akan redup sendiri. Ketika berada di tempat yang terang, dia akan terang sendiri. Artinya kalian tidak perlu kesulitan saat berada di ruangan yang terang. Karena kadang kalau misalnya kita pindah ruangan ke yang lebih terang, layar handphone itu akan tidak kelihatan sama sekali. Jadi dengan pengaturan kecerahan otomatis ini sangat bermanfaat buat kita yang suka keluar masuk rumah gitu. Kemudian di sini ada pilihan suhu layar ya, suhu warna layar. Jadi kalau misalnya kita pilih ke sejuk, dia akan berubah warna menjadi agak kebiru-biruan ya. Kalau default kan seperti ini putih, kemudian lebih hangat, dia akan berubah agak kemerah-merahan. Nah, untuk yang suka baca sebaiknya pakai yang lebih hangat karena itu lebih bagus untuk mata kalian. Atau kalau misalnya kalian tidak mau geser-geser ini itu, kalian bisa menggunakan pada status bar ini menggunakan perisai malam. Dia bagus untuk penggunaan di malam hari ketika kita menatap layar handphone ataupun saat membaca buku gitu. Oke. Untuk rotasi otomatis bisa kita atur di sini maupun di status bar ya. Tapi kelebihannya pada handphone ini kita tidak perlu mengatur rotasi otomatisnya. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan Android Pie. Android Pie ini dia bisa menyesuaikan sendiri. Jadi ada fitur yang namanya notifikasi rotasi dia. Jadi kalau misalnya kita memiringkan handphone, dia nanti akan muncul sebuah simbol pada pojok kanan bawah. Nanti saya lihatkan ya. Yang fungsinya itu walaupun rotasi otomatisnya mati, tapi kita tetap bisa merotasikannya secara simple dan mudah. Jadi ini biar mati sajalah rotasinya. Kemudian untuk layar mati otomatis ini seberapa lama layarnya bisa hidup. Ukuran huruf. Untuk ukuran huruf saya lebih suka yang paling kecil ya. Karena kalau terlalu besar nanti layarnya penuh dengan huruf semua dan bacaan pun hanya sedikit yang bisa kita lihat. Kalau kecil gini kan bisa berapa paragraf yang bisa kita lihat. Kalau kayak gini cuman beberapa baris. Tampilan layar penuh. Jadi di sini kita bisa menggunakan pilihan aplikasi apa saja yang bisa ditampilkan secara layar penuh. Layar penuh di sini maksudnya tidak ada tampilan status bar dan tidak ada navigasi bar ya. Kemudian perisai malam bisa kalian lihat sendiri di bagian status bar sebenarnya shortcutnya. Tapi di sini juga bisa kalian aktifkan melalui jadwal ya, waktu terjadwal. Jadi kalau misalnya kalian pengen malam hari itu aktif perisai malamnya, kalian buka saja jadwalnya, kapan mulainya, kapan berakhirnya, seperti itu. Atau aktifkan sekarang, atau modenya seperti apa untuk suhu warnanya, seperti itu bisa kalian atur sendirilah. Untuk layar beranda dan wallpaper. Jadi untuk layar beranda di sini ada dua pilihan, yaitu mode laci dan mode standar. Untuk mode laci, untuk mode standar dulu ya. Mode standar itu seperti ini. Nah, seperti ini.
kita geser-geser gini. Kalau mode laci, dia bisa ditarik dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Tapi bisa juga seperti ini. Kalau misalnya kalian pilih mode standar, dia hanya bisa seperti ini doang. Kalau pilih laci, dia bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi saran saya sih pakai mode laci saja, biar lebih banyak pilihan. Kemudian tampilkan prediksi aplikasi, tambahkan ke layar beranda. Untuk tampilkan prediksi aplikasi ini, aplikasi yang kita cari bisa misalnya seperti apa. Nah, seperti ini. Apa yang biasa, kalau yang aplikasi ini yang muncul di depan ini biasanya aplikasi yang sering kita pakai. Apalagi tadi ya, tambahkan aplikasi ke layar beranda. Untuk menambahkan aplikasi ke layar beranda, seperti biasa kita cukup tekan aplikasinya. Misal kita tekan lama, lalu kita pindahkan seperti ini. Seperti itu. Kemudian tata letak layar depan. Tata letak layar depan di sini cuma ada dua pilihan ya, yaitu 4x6 dan 5x6. Kalau 4x6 biasanya yang dipakai di iPhone, sedangkan 5x6 itu biasanya untuk membuat banyak diisi aplikasi. Kalau yang saya pakai ini 7x5. Nah, untuk bisa mencapai 7x5, dia harus ada aplikasi bantuan lagi. Nanti saya ajarkan caranya membuat agar aplikasinya bisa ada 5 baris, ada 5 kolom dan 7 barisnya. Kenapa saya suka pakai yang banyak gini, 7x5? Kenapa? Karena agar tidak ada ruang yang terlalu kosong gitu. Kalau misalnya 4x6 tuh kadang aplikasinya di sini jarang-jarang di aplikasinya. Jadi kayak enggak proporsional dengan layarnya gitu. Kemudian tetapkan wallpaper. Nah, ini kalau misalnya untuk membuat atau untuk menentukan wallpaper apa yang kita gunakan, kita bisa pilih ini atau ini, yang kiri ataupun yang kanan. Kalau yang kiri ini wallpapernya statis, artinya dia tidak bergerak. Kalau yang wallpaper langsung atau live itu sama kayak screensaver, dia bisa bergerak. Jadi kalau misalnya kita miringkan HP atau, nah ini coba kita perhatikan di sini kan bergerak deh nih, asapnya bergerak. Atau multi warna, dia akan berubah-ubah sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa pilih yang wallpaper tetap atau wallpaper yang bisa bergerak. Kemudian bisa juga pilih wallpaper dari galeri seperti ini. Kalian pilih sendirilah sesuai yang keinginan. Dan untuk pemilihan wallpaper sebenarnya bisa juga dari sini sih. Nah, ini bisa wallpaper lewat dari sini. Ini bisa dipilih. Oke, sekarang lanjut ke bagian, oh ya, untuk HP ini Realme 3, kelemahannya itu dia tidak punya theme store ataupun tempat download tema khusus gitu. Dia tidak ada, dia tidak memiliki itu. Makanya saya di sini mengubah tampilannya menggunakan aplikasi dari Google Play. Dan itu akan saya bahas nantilah. Kemudian untuk nada dering, untuk nada dering ataupun suara, meskipun dia cuma ada satu speaker pada bagian bawah kiri, tapi suaranya lumayan bagus karena kayak ada bassnya gitulah. Kemudian untuk yang lain, teknologi
power sound ini biasanya bisa diaktifkan ketika kita mencolokkan headset. Jadi kita bisa mengatur bassnya, treble-nya, dan banyak hal di sini. Kemudian efek suaranya bisa diatur menjadi pop, rock, dan lain-lain. Untuk yang lainnya hampir sama dengan ini ya, dengan HP lain. Kemudian waktu tenang. Waktu tenang ini waktu dimana kita tidak ingin ada notifikasi yang bunyi. Artinya kalau misalnya kita ke kantor ataupun ke sekolah bawa HP, ataupun ke tempat ibadah, kemudian kita tidak ingin HP kita itu bunyi pada saat-saat itu, kita bisa menjadwalkannya sendiri pada jam berapa dan dimulainya jamnya berapa. Jadi kalau misalnya kita lupa, itu tidak mungkin lagi terjadi kelupaan kalau misalnya kita sudah menjadwalkannya seperti ini. Kadang kan kalau misalnya di tempat ibadah misalnya kan, ada orang yang HP-nya tiba-tiba bunyi dan mengganggu yang lain. Nah, kalau seperti itu kan jadinya nggak enak kan. Nah, otomatis kalian bisa menggunakan fitur ini agar walaupun kalian berpindah-pindah tempat kemanapun, jadi notifikasinya tetap terkontrol gitu. Di sini juga bisa dipilih pesan apa saja yang diizinkan, dari siapa saja, atau dari orang yang penting atau yang nggak penting gitu. Kemudian panggilan yang mana saja yang diizinkan, yang kita inginkan, itu bisa diatur semuanya. Jadi otomatis pengaturan di sini sudah detail ya, tinggal kita pilih-pilih lah. Oke, kita masuk pada fitur selanjutnya, yaitu fitur sidik jari, wajah, dan sandi. Nah, fitur-fitur ini adalah berupa fitur keamanan yang berguna untuk mengamankan smartphone kita agar tidak digunakan oleh sembarang orang. Jadi pada fitur ini kita bisa membuka smartphone hanya dengan sidik jari kita sendiri, ataupun hanya dengan wajah kita sendiri, atau dengan sandi yang sudah kita setting. Jadi untuk sidik jari dan wajah ini menurut saya sangat cepat ya, responnya. Meskipun kita tidak benar-benar berada pada depan layar, dia tetap bisa terbuka, dan respon sidik jarinya juga sangat cepat. Namun di sini saya sangat sayangkan karena di sini dia lebih memilih menggunakan sandi daripada menggunakan pola, karena menurut saya sandi itu agak lebih ribet ya, atau lebih lama. Walaupun memang mungkin dengan sandi keamanannya lebih kuat, tapi sebagai pengguna yang ingin lebih cepat saat membuka smartphone, ada saat-saat tertentu ketika kita tidak bisa menggunakan sidik jari dan wajah, kita tentunya akan memilih alternatif berikutnya, yaitu bisa berupa pola ataupun sandi. Nah, di sini hanya menggunakan sandi, polanya tidak ada. Di sebagian HP tertentu dia sudah bisa menggunakan pola, yang dimana kita bisa membuat garis-garis tertentu dari sebuah titik agar smartphone itu bisa terbuka, sedangkan ini tidak ada polanya. Tidak ada keamanan pola berupa pola ya, hanya sandi saja. Kalau menurut saya sandi itu kan kita harus mengetik beberapa angka, dan itu agak lama menurut saya karena kita harus pindah-pindahkan jari ke angka-angka tertentu. Sementara pola cuma digeser saja. Kenapa saya sangat keberatan kalau misalnya pola di sini tidak ada keamanan pola? Karena di saat misalnya kita meletakkan handphone, kita berada di atas meja ataupun kita sedang duduk, kemudian sedang tidak ingin mengangkat smartphone tersebut atau menghadapkan smartphone itu ke arah wajah. Nah, yang langkah berikutnya kan pasti kita menggunakan alternatif yang ketiga tadi. Itu sih menurut saya kelemahannya. Kalau misalnya bagi kalian mungkin ya tidak masalah ya, karena sudah ada sidik jari dan wajah, namun di keadaan tertentu sangat membutuhkan sandi yang lain gitu, ataupun keamanan yang lain. Kemudian di sini ada layar cerdas. Layar cerdas ini bisa kita aktifkan saat mode berkendaraan dan saat
mode bermotor. Jadi untuk mode berkendaraan di sini jika kita aktifkan, maka saat kita berkendaraan, Bluetooth akan segera aktif dan siap disambungkan ke Bluetooth dalam kendaraan atau Bluetooth yang kita bawa. Sedangkan untuk mode bermotor, ini semua selain panggilan masuk akan dibisukan ya secara bawaan. Kemudian di sini ada asisten cerdas yang bisa kita aktifkan. Kemudian bantuan praktis. Nah, di sini ada beberapa menu lagi. Di dalam menu bantuan praktis ya, tekan terus tombol selama 0,5 detik untuk membuka Google Assistant. Kalau misalnya kita menekan tombol daya selama 0,5 detik, dia akan membuka Google Assistant. Misalnya kita aktifkan ini, terus saya tekan tombol power. Nah, otomatis Google Assistant akan terbuka sendirinya. Jadi kita bisa searching ataupun menanyakan sesuatu pada Google di sini. Tapi saya lebih suka tidak mengaktifkannya karena terkadang saat kita membawa smartphone ya secara tidak sengaja kita menekan tombol power secara agak lama ya, atau kurang lebih 0,5 detik yang akhirnya membuat smartphone ini menyala dan mengaktifkan Google Assistant tersebut. Jadi saya lebih suka dinonaktifkan. Kemudian untuk tombol navigasi ini ada dua macam ya. Ada tombol navigasi virtual, artinya tombol navigasi ini bisa dilihat ataupun bisa berupa simbol. Nah, simbol itu bisa kita pilih juga. Ada yang kotak, bulat, segitiga. Kemudian posisinya bisa kita ubah. Posisi kotaknya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Dan begitu juga dengan segitiganya. Kemudian di sini kita bisa pilih cuman garis dan ada dua tombol seperti ini. Ada yang kirinya kosong, ada yang kanannya kosong. Tapi untuk standarnya dia bisa yang ini, yang kanan, yang paling atas ya. Untuk standarnya yang paling atas karena kebanyakan smartphone seperti ini. Jadi untuk ini tombol kembali yaitu segitiga. Ini untuk kembali, kemudian ini untuk kembali ke beranda, dan ini adalah untuk menu ataupun recent aplikasi atau aplikasi yang sebelumnya kita pakai. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan tombol navigasi virtual yang bisa disembunyikan. Artinya kalau kita aktifkan ini, maka akan muncul tanda panah ke bawah yang ada pada pojok kiri bawah. Kalau kita matikan, dia tidak akan ada tanda panah di sini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika kita ingin menghilangkan sebentar atau menghilangkan tombol navigasinya agar misalnya layarnya lebih lebar misalkan. Nah, kita bisa tekan aja tombol yang panahnya, yang panah di pojok kiri bawah. Dan untuk memunculkannya lagi, kita tinggal usap dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Dan ada satu lagi pilihan yaitu gestur gesek naik. Nah, fitur gesek naik ini tidak akan memunculkan navigasi yang tadi, navigasi yang ada di bawah tadi. Dengan gestur gesek naik ini, misalnya kita aktifkan nih, kemudian di sini kita banyak juga pilihannya, ada kembali di kedua sisi. Jadi misalnya untuk kembali kita cukup mengusap pada bagian layar kiri ataupun kanan ke atas gitu. Dan kalian bisa pilih sendiri, kayak kalau saya sih lebih suka yang pakai yang nomor 3 ya. Jadi hampir sama kegunaannya dengan tombol navigasi tadi, cuman dia tidak akan memunculkan navigasi, dia hanya kosong ya. Cuman untuk mengaktifkan atau menggunakan fitur ini, kalian cukup mengusap bagian ujung bawah dari layar, bisa dari kiri, dari kanan atau dari tengah, tergantung kalian ini memilihnya seperti apa. Kalau di sini kan saya usap naik untuk kembali pada bagian bawah misalnya. Saya aktifkan yang nomor 3. Jadi kita coba ya, kita usap. Nah, dia akan kembali. Kalau kita usap bagian tengah, nah dia akan ke beranda. Sedangkan kalau kita usap pada bagian bagian mana nih? Bagian kiri, dia akan ke ini. Aplikasi yang baru saja dibuka. Seperti itu, tapi saya kemudian pada bagian bawah ya. Nah, sembunyikan bilah panduan gestur. Bilah panduan gestur itu berupa garis transparan agak nampak sih. Nah, ini kita coba perhatikan pada bagian layar
bawahnya. Kalau kita aktifkan, dia akan muncul sesuatu garis seperti abu-abu warnanya. Ada 3 bilah kan. Nah, itu dia adalah indikator bahwa kita bisa mengusapnya di sebelah sana. Saya lebih suka dibuang aja, karena kalau kita buang bilahnya, dia akan berubah menjadi warna saat kita usap. Coba ya. Tuh, ada warna hijau seperti itu. Kemudian pencegah salah bisa kita aktifkan, misalnya pada saat menonton video atau membuka yang lain. Jadi untuk pada layar penuh, kita bisa menggunakan fitur ini, gesek naik ini, dengan 2 kali sentuhan, karena supaya mencegah misalnya terjadi ketidaksengajaan saat menyentuh layar gitu, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bilah ataupun bola bantuan. Bola bantuan ini Nah, bola bantuan bisa dioperasikan gestur, bisa juga ketuk. Bisa ketuk seperti ini. Kalau ketuk, dia akan muncul beberapa aplikasi yang bisa kita ubah-ubah. Misalnya kita seperti ini ketuk. Ini adalah bola bantuan, ada sebelah kanan. Saya tidak tahu apakah nanti dia akan terekam atau tidak pada layar ini. Kemudian untuk kalau operasi gesture, jadi kita bila mengetuk bila mengetuk bola bantuan ini 1 kali, dia akan kembali ke sebelumnya. Nah, seperti itu. Jika ketuk ganda, dia akan multitugas. Nah, jika tekan terus, dia akan ke beranda. Dan fungsi itu bisa kita ubah-ubah tergantung keinginan ya. Misalnya kita ketuk sekali ingin ke beranda, atau ketuk ganda ingin ke kembali, terserah. Dan ini bisa diatur transparansinya, bisa lebih nampak, bisa enggak. Saya lebih suka yang 50% aja. Kemudian sembunyi otomatis di layar penuh, kalau misalnya ingin disembunyikan boleh, tidak masalah. Kemudian itu bisa kalian atur sendirilah ya, karena itu harus sesuai keinginan juga. Kemudian smart slider ini menu tambahan ataupun menu shortcut ya, yang berada pada ini samping kanan. Kalau kita tarik, dia akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada fungsi konsol file, kamera, screenshot, rekaman, lalu ada tidak gangguan, dan bisa kita tambahkan aplikasi lain yang ingin kita jadikan aplikasi akses cepat ya. Misalnya aplikasi yang sering kalian buka itu apa gitu kan. Misalnya kan kalau misalnya kita tarik gini lalu kita buka WhatsApp, nah dia akan langsung pergi ke WhatsApp. Seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan hanya gunakan bilah samping di layar horizontal, artinya kalau kalian aktifkan ini, dia hanya akan muncul ketika kalian rotasikan layar ke landscape ataupun horizontal. Kalau ingin tidak menggunakan sidebar ini, kalian nonaktifkan saja, tapi saya lebih suka diaktifkan saja karena saya menggunakan fitur ini untuk merekam layar ini. Oke, sekarang kita masuk pada fitur gerakan. Jadi fitur gerakan ini bisa berfungsi pada saat layarnya sedang mati. Kita coba perhatikan di sini. Nah, pada bagian ini jika kita aktifkan semuanya, pada bagian yang paling atas, ketuk ganda agar layar hidup, jika kita aktifkan pada saat layar kita matikan dan kita mengetuk 2 kali atau 3 kali pada layar, maka layarnya akan hidup sendiri. Nah, dia akan menyala dengan sendirinya. Beda halnya dengan gambar O untuk memulai kamera. Kita coba matikan dulu kameranya. Nah, maka akan muncul kamera. Sama halnya juga dengan menggambar V. Jadi akan muncul center, dan bila kita menggambar kayak gini atau kayak gini, dia akan kembali ke musik sebelumnya atau selanjutnya.
Kemudian di sini gestur layar mati yang lain. Jadi kita bisa menambahkan gestur yang lainnya dan kita bisa memilih saat kita menggambar atas misalnya seperti ini kayak gini, lalu apa yang akan muncul gitu. Kita bisa memilihnya sendiri, bisa juga membuka kunci, bisa memanggil seseorang, bisa membuka aplikasi tertentu. Di sini kita tinggal pilih saja aplikasinya yang mana gitu. Atau memilih memanggil siapa saja seperti itu, kemudian atau membuka kunci gitu ya. Dan untuk menghapusnya kita hapus seperti ini. Lalu untuk mengaktifkan yang lain, misalnya geser ke atas, misalnya kita saat layar mati kita geser ke atas gini, kita mau ngapain gitu, bisa. Ini adalah shortcut pada saat layar terkunci atau saat layar mati ya. Dan bisa kalian baca yang lainnya dan bisa kalian terapkan sendirinya agar pada saat layar mati kalian tidak perlu membuka kunci dulu, atau kalian tidak perlu yang namanya buka kunci lalu pergi ke beranda, pergi ke menu atau geser sini geser sana. Dia cukup menggunakan simbol-simbol tertentu yang akan mempermudah dan mempercepat kita. Oke, sekarang kita masuk ke fitur panggilan cerdas. Nah, di sini terdapat 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah panggil otomatis bila dekat telinga, artinya ketika kita berada pada antarmuka rincian kontak atau rincian panggilan dan percakapan pesan, kita bisa melakukan panggilan secara otomatis hanya dengan mendekatkannya ke telinga. Kemudian di sini ada jawab otomatis bila dekat telinga, artinya ketika kita menerima panggilan masuk dan kita mengangkat telepon hanya dengan begini tanpa menekan tombol apapun dan mendekatkannya dengan telinga, maka dia akan otomatis menjawab ataupun accept the call ya. Dan kemudian peralihan mode saat menelpon. Nah, ini peralihan mode audio ya, dari speaker ke receiver saat telepon didekatkan ke telinga, itu bisa juga diaktifkan. Namun di sini saya tidak diaktifkan ya. Kemudian yang terakhir adalah balik untuk bisukan panggilan masuk, artinya ketika kita balik telepon atau handphone kita seperti ini, saat ada telepon masuk maka bunyinya akan membisu ataupun tidak akan ada bunyinya lagi. Nah, kemudian oh ya, di sini terdapat angkat untuk menghidupkan layar. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menyalakan handphone ketika dalam keadaan mati ataupun terkunci. Jadi kita langsung bisa menyalakan layarnya tanpa harus menekan apapun. Misalnya seperti ini ya, kita matikan dulu, lalu kita letakkan di sini, misalnya nih di meja misalnya atau di lantai, kemudian kita angkat. Dia akan menyala sendiri seperti ini tanpa saya menekan tombol volume, menekan tombol power ataupun sidik jari. Dia akan langsung menyala sendiri. Kita coba perhatikan supaya tidak ataupun supaya nampak ya. Kita pegang di ujung sini aja supaya kalian tidak ragu dengan saya apakah saya menekan tombolnya atau tidak. Seperti ini, kita angkat. Nah, jadi dengan gerakan yang agak cepat mungkin ya, coba. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur screenshot 3 jari. Nah, kalau kita aktifkan, dia bisa menangkap layar hanya dengan menggeser 3 jari seperti ini ke bawah. Nah, perhatikan itu. Dan kelebihan dari screenshotnya di sini juga adalah screenshot panjang. Jadi fungsinya screenshot panjang adalah untuk mengambil tangkapan layar yang lebih panjang tanpa harus melakukan screenshot berulang-ulang kali. Misalnya seperti biasa kita melakukan screenshot, misalnya satu layar segini kan, kalau misalnya hanya dokumennya satu layar yang mau di screenshot ya mungkin gampang ya kan. Kalau misalnya kita mau screenshot sampai ke bawah ini, mungkin kalau di HP biasa kita memerlukan beberapa kali screenshot kan. Nah, untuk di HP ini kita cukup menggunakan satu kali screenshot tapi menggunakan fitur screenshot panjang ataupun tangkapan layar panjang. Caranya bagaimana? Caranya kita tarik seperti ini, kemudian tekan pada bagian kanan yang ada tulisan screenshot panjang, lalu
kita geser layarnya ke bawah sampai ke bagian yang ingin kita tangkap. Misalnya kita cukup ingin ngambil di sini, atau bisa juga sampai terakhir, bisa juga. Tapi kalau misalnya kita ngambil di sini bisa juga. Jadi tanpa harus dipotong lagi. Kemudian ketik ataupun klik selesai, maka screenshotnya akan menjadi panjang seperti ini. Nah, screenshot ini bisa kita kirim ke teman, jadi tanpa harus mengirim screenshot berulang-ulang kali. Jadi cukup kirim ke teman. Kalau misalnya mau memperbesarnya tekan 2 kali. Nah, seperti ini kan. Seperti ini. Ini udah jadi gambar ini. Oke, kemudian kita masuk ke fitur yang selanjutnya, yaitu tentang keamanan. Nah, di sini tentang keamanan ada izin aplikasi mungkin ini tidak terlalu penting ya. Kemudian manajer jendela apung. Manajer jendela apung biasanya digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang biasanya muncul di atas jendela seperti Messenger Facebook. Kan biasanya muncul bulatan di atas, itu biasanya harus diaktifkan jendela apungnya. Sama juga seperti Do Recorder, yang ini harus diaktifkan supaya dia bisa muncul ataupun mengapung. Sama juga seperti WeChat ya. Kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi lain yang juga menggunakan hal yang sama, kalian bisa mengaktifkannya agar dia muncul. Kemudian perlindungan pribadi. Nah, untuk perlindungan pribadi bisa kalian aktifkan, bisa juga tidak. Nah, yang jelas perlindungan pribadi ini sangat berguna untuk melindungi data-data pribadi kita seperti riwayat panggilan, lindungi kontak, lindungi pesan, lindungi acara. Jadi kalau misalnya kita aktifkan, dia akan tidak kelihatan ya, hanya kita yang bisa melihat. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya mereka yang suka selingkuh mungkin sangat bermanfaat ya, ataupun mungkin bukan selingkuh ya, tapi misalnya ada data-data kantor yang penting, bisa kalian gunakan, ataupun bisa kalian gunakan fitur ini untuk mengamankannya agar tidak dilihat oleh orang umum ya. Kemudian kita masuk ke bagian temukan perangkat. Nah, untuk temukan perangkat ini adalah keamanan juga. Jadi temukan perangkat ini berguna ketika HP kita hilang ataupun dicuri ya. Hilang di sini maksudnya bisa karena kelupaan menaruh HP, ataupun ya terjatuh, dan bisa juga karena dicuri. Nah, untuk menemukan HP, kita bisa menemukannya menggunakan sebuah aplikasi yang sudah disediakan di sini. Cukup menekan itu tadi. Kemudian di sini ada pilihan install aplikasi Google Temukan Perangkat. Nah, kalian bisa install, atau kalau kalian misalnya malas mau install aplikasi lagi, kalian cukup buka melalui browser Chrome. Di sini sudah disiapkan linknya. Tinggal temukan seperti ini. Nanti dia akan menemukan lokasi ataupun letak HP saat ini. Kita coba perhatikan. Nah, di sini HP-nya akan terlihat sendirinya di mana letaknya, tinggal kita perbesar saja ini nantinya petanya. Pokoknya bisa diperbesar. Kemudian kalau misalnya kalian yakin bahwa HP kalian cuman kelupaan saja, kelupaan naruh gitu kan di kamar, kalian bisa menggunakan fitur ini di HP lain ataupun di laptop kalian. Kalau misalnya kalian tidak punya teman tapi kalian lagi sendirian nih, mau miss call nggak bisa, tapi bisa buka lewat laptop. Kalian buka aja linknya. Ini tadi linknya adalah android.com/find. Kalian ketik itu di browser laptop gitu kan. Kemudian kalian tekan bagian putar suara. Jadi kalau misalnya kalian putar suara, nanti akan berdering sendiri handphone yang kalian cari. Jadi akan mudah dicari gitu. Kemudian kalau misalnya memang kecurian,
kalian yakin ini kecurian ataupun jatuh di jalan dan takut data-data penting dibaca orang lain ataupun dilihat orang lain, kalian bisa mengamankan perangkatnya dengan cara menekan ini. Atau kalian ingin menghapus perangkat-perangkat yang berbahaya seperti ini agar tidak dilihat orang lain, seperti itu dia. Kemudian bisa juga melalui Google ya. Tinggal kalian ketik saja temukan perangkat saya lalu search gitu. Nah, nanti di sini sudah ada aplikasi yang bisa di-download seperti itu. Lalu sebisa mungkin sih memang ini lokasinya diaktifkan supaya lebih akurat ya. Kemudian lindungi pembayaran. Nah, lindungi pembayaran ini biasanya berfungsi ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan sistem pembayaran seperti bank gitu kan, seperti Gojek, seperti WeChat yang di dalamnya terdapat kayak akun untuk jual beli ataupun transfer gitu. Jadi ini sangat membantu keamanan ataupun privasi dari akun kita ya. Jadi yang diamankan di sini banyak sekali ya. Kemudian kontak darurat tidak begitu penting, blokir perundung. Nah, ini saya sangat suka karena di sini ada tempat untuk blokir panggilan masuk ataupun blokir pesan masuk yang tidak kita inginkan, karena di zaman sekarang seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali SMS penipuan yang mengatasnamakan inilah. Jadi kita bisa blokir tanpa harus mengetahui nomornya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Cukup dengan memasukkan kata kunci spam, pesan spam. Jadi kalau misalnya yang biasanya suka spam ataupun suka penipuan itu biasanya mencantumkan alamat blogspot biasanya kan, atau pinjaman kredit atau online yang sering mengganggu gitu kan, sering ngirim SMS ya udah kalian tulis aja di sini blogspot dan pinjaman. Kalau misalnya ada lagi yang SMS yang kalian tahu suka mengganggu, kalian bisa masukkan kata kuncinya di sini supaya tidak masuk ataupun tidak membunyikan handphone kalian gitu. Kalau blokir pesan dari nomor yang tidak dikenal, saya rasa ini jangan diaktifkan ya. Takutnya kalau misalnya ada teman atau keluarga kita yang pakai nomor baru, takutnya nggak masuk juga. Biarkan saja itu. Kemudian kita bisa memilih daftar hitam, kemudian daftar putih, blokir notifikasi. Nah, blokir notifikasi ini bisa kita pilih aplikasi apa saja yang diblokir gitu. Apakah aplikasi yang di daftar hitam atau daftar putih gitu, terserah sih. Kemudian enskripsi aplikasi. Nah, enskripsi aplikasi ini berguna untuk mengamankan aplikasi lebih kuat lagi. Misalnya kan kita sudah menggunakan yang namanya kunci ya, kunci layar pertama. Di kunci layar pertama ini bentar. Di kunci layar pertama ini kan sudah menggunakan sandi maupun sidik jari ataupun sensor wajah ya. Namun kita juga bisa mengamankan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di sini, misalnya aplikasi chatting atau yang lain-lain. Jadi kalau misalnya teman kita bisa masuk ke HP ataupun ke layar kunci ini, tapi dia tidak bisa masuk ke aplikasi tertentu yang sudah kita amankan. Nah, itu dia tadi fungsi dari enskripsi aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita amankan menggunakan kunci yang lain yang berbeda dengan kunci layar tadi. Misal. Nah, di sini saya mengamankan kunci aplikasi seperti bank, kemudian apalagi tempat chatting ya biasanya saya amankan. Tapi yang biasa sering sih memang bank atau pokoknya yang aplikasi yang berhubungan dengan pembayaran, agar lebih tidak was-was lah kalau misalnya kita memberikan HP kita ke orang lain ataupun teman kita. Kemudian di sini ada ranah anak ya.
ranah anak ini fungsinya untuk menjaga HP kita agar tidak terhapus aplikasinya atau data-datanya terhapus atau kan kita biasanya ada anak yang suka pengen main HP gitu kan. Nah, kalau kita kasihkan mentah-mentah, takutnya nanti dia salah pencet atau salah tekan atau tidak sengaja atau memang iseng gitu kan. Jadi kita aktifkan saja ranah anak ini. Jadi pada ranah anak ini kita bisa memilih aplikasi apa saja yang boleh diakses dan apa yang tidak boleh diakses. Dan kita juga bisa memilih apakah datanya dinyalakan atau tidak ketika kita menggunakan ranah anak ini. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin anak kita mengakses internet, ya kita bisa matikan ya. Kemudian durasinya juga bisa kita pilih berapa lama, dari 15 menit atau 13 jam atau malah tidak terbatas seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, fungsi-fungsi lainnya adalah pencegahan kehilangan pulsa telepon. Nah, kalau kita kasihkan anak kita handphone dan dia tidak tahu tentang handphone itu sendiri, dia cuma mau main-main doang, takutnya dia nelpon orang lain kan, nanti pulsa kita malah habis. Kemudian ini larangan modifikasi sistem. Jadi artinya kalau misalnya handphone kita dikasihkan ke anak-anak, takutnya mereka asal-asal pencet, tiba-tiba pengaturan yang ada di HP malah berubah semua kan, jadi nggak enak kan, nggak mau begitu kan. Kemudian pencegahan kecanduan. Nah, pencegahan kecanduan ini bisa berarti kalau misalnya kita kasihkan handphone kita ke anak tersebut, kita bisa memblokir ataupun membuat akses ke game itu tidak ada. Misalnya kita punya game nih di dalam handphone, tapi mau dihapus sayang kan, tapi ya udah kita buat saja game tersebut agar tidak boleh diakses gitu. Kalau sudah kita atur semua di sini, tinggal tekan masuki kit space, udah. Kemudian brankas pribadi. Brankas pribadi ini fungsinya untuk menyimpan foto, audio, dokumen dan lain-lain ke dalam tempat yang berbeda ya daripada galeri. Kalau misalnya galeri kita ada foto tertentu yang ingin disembunyikan, kita bisa masukkan ke sini. Cukup saja tekan tombol plus yang di atas ini, pojok kanan atas, dan masukkan foto yang ingin kita masukkan atau ingin kita buang dari galeri tapi tetap ada di dalam handphone seperti itu. Begitu juga dengan audio, dokumen dan lainnya. Kemudian kalau ini tidak perlu dibahas. Kemudian untuk baterai di sini tersedia mode hemat baterai super tinggi. Artinya nanti kalau misalnya kita aktifkan yang ini, dia akan mematikan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kemudian di sini ada penghemat daya cerdas dianjurkan. Saya mengaktifkannya. Kemudian rincian penggunaan daya, dan di sini terdapat apa saja yang menghabiskan daya ataupun baterai kita. Nah, di sini ternyata yang sering menghabiskan baterai saya yaitu YouTube, Chrome dan Instagram. Jadi saya memang suka membuka aplikasi ini ya. Terlebih lagi YouTube, sering sekali buka YouTube. Kemudian opsi penghemat baterai. Nah, ini bisa kita aktifkan atau tidak. Terserah. Fitur ini mendeteksi ketika Anda tidur, kemudian mengubah mode baterai ke daya rendah agar baterai ponsel lebih hemat. Jadi kalau kita aktifkan, dia bisa mendeteksi apakah kita sedang tidur atau tidak. Kalau misalnya dia mendeteksi kita sedang tidur, artinya handphonenya tidak dipakai, dia akan mengubah mode baterai ke daya yang rendah agar penggunaan baterai itu tidak banyak gitu. Makanya handphone ini bisa dibilang cukup awet ya baterainya. Kalau misalnya kita perhatikan sekitar 1 hari lebih atau sampai 2 hari bisa gitu. Kemudian screen battery optimization.
Di sini kita bisa off, balance, atau high energy mode, terserah sih. Saya lebih suka yang high energy efficiency mode karena lebih hemat. Oh ya, ini kalau misalnya mau menghemat lagi, kita tekan saja hemat. Nah, nanti akan ada aplikasi-aplikasi yang terbuka dan dia akan di close gitu. Kemudian bahasa ini tidak perlu dibahas. Pengaturan tambahan di sini terdapat penyimpanan. Di sini ada keterangan penyimpanan kita dan bisa juga untuk membersihkan memori dengan cara tekan ini saja. Kemudian tanggal dan waktu tidak perlu lah ya. Keyboard tidak perlu kita bahas. Google Protect tidak perlu. Kemudian hidup dan mati otomatis, ini untuk menjadwalkan handphone kapan hidup dan matinya secara otomatis. Kalau misalnya memang mau lebih hematkan gitu kan penggunaannya. Kemudian opsi pengembang seperti biasa. Kalau ini tampilkan informasi RAM atau memori untuk tugas terbaru, boleh diaktifkan. Ini untuk, kalau ini buat cadangan dan reset, ini untuk mengatur ke pengaturan pabrik. Kemudian pembaruan perangkat lunak, ini untuk memperbaharui OS ataupun perangkat lunak yang ada di handphone kita. Dan biasanya kalau misalnya kita menggunakan WiFi biasanya otomatis sih. Dan ini sudah menggunakan ColorOS 6 yang artinya yang udah terakhir ya. Diupdate pada 5 Maret 2019. Ini udah sistem yang terakhir, OS yang terakhir. Dan kemudian tentang telepon, versi OS-nya 6, kemudian versi Android-nya udah 5 ya. Artinya versi yang baru. RAM-nya sudah tahu kalian tadi untuk versi yang lain. Kemudian prosesornya ada 8 core dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke yang lain lagi. Akun dan sinkronisasi ini tidak penting. Manajemen aplikasi ini bisa untuk uninstall aplikasi bisa. Tapi uninstall aplikasi bisa juga dipakai di bagian layar depan ya, tinggal kita tekan lama-lama gitu. Misalnya nih. Oh, bukan di sini, berarti yang di sini di laci. Tekan lama-lama tinggal tekan copot atau uninstall bisa. Kemudian penggandaan aplikasi, ini untuk menggandakan aplikasi ya. Arti kalau misalnya kalian punya 2 akun, kalian tidak perlu gimana ya, kebingungan untuk pakai 2 HP, cukup digandakan saja aplikasinya. Namun kenyataannya sekarang ini kebanyakan akun sudah bisa menggunakan kebanyakan sosial media sudah bisa menggunakan beberapa akun sekaligus, seperti Instagram, Facebook juga bisa menggunakan 2 akun sekaligus, juga Messenger. Kalau Telegram kayaknya nggak bisa. Nah, ini mungkin bisa kita gandakan ya aplikasinya, sama seperti WeChat. Kemudian game space. Nah, game space ini bagus saat kita bermain game, agar game kita lebih lancar, tidak ada lag, tidak ada apapun yang menyebabkan mengganggu game atau permainan kita. Jadi di sini ada 3 game yang kita bisa mainkan, yang saya install ya. Kemudian mode layar pisah, ini yang terakhir, layar belah aplikasi. Nah, layar belah aplikasi ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan multitasking ya. Artinya kita bisa sambil melakukan 2 hal sekaligus dalam satu layar. Misalnya ingin menonton sambil chatting atau membaca sambil chatting. Misalnya nih, kita lagi mau membaca, anggap deh kita lagi membaca nih, kita lagi baca
berita misalnya, atau baca sesuatu di website, lalu kita ingin melakukan hal yang lain, misalnya chatting di WhatsApp, kita cukup geser atau usap tiga jari kita ke atas, lalu akan muncul aplikasi di bawahnya seperti ini. Kita cari misalnya WhatsApp di sini ya, karena kita ingin WhatsAppan. Nah, kita bisa sambil baca, sambil menulis chat. Jadi kalau misalnya kalian ingin menyalin sesuatu ataupun ingin melihat tulisannya seperti apa, misalnya seperti ini, langsung masukkan ke sini, tidak perlu pindah-pindah lagi. Nah, seperti ini kan gampang kan? Atau bisa juga untuk nonton video misalnya. Nah, ini bisa digeser-geser ya, ke atas, ke bawah, bisa digeser-geser mana layar yang kita prioritaskan lebih besar atau yang lebih kecil gitu. Kemudian untuk mengubahnya, misalnya yang ini pengen di bawah, yang ini pengen di atas, bisa klik yang bagian tengah, kemudian kita pilih yang tengah lagi. Ini kan udah kebalik dah kan, WhatsApp-nya di atas, website-nya di bawah. Atau kita mau ganti aplikasi yang di bawah, misalnya kita ganti kamus. Nah, misalnya ada kata-kata yang tidak dimengerti saat kita chatting, kita langsung buka kamus saja tanpa harus keluar dari aplikasi chattingnya gitu. Dan untuk menghilangkannya kita tekan X seperti ini. Seperti itu dia. Jadi lebih mudah. Dan sekarang masuk ke aplikasi sistem yang terakhir ini ya, pembahasan yang terakhir. Yang di sini yang mau saya bahas sebenarnya ini aja sih. Kalau cuaca udah pada tahu lah ya. Kemudian rekaman layar. Nah, biasanya ada yang bingung nih. Saya beli HP ini kok nggak bisa rekam suara pada saat rekam layar ya katanya. Dan yang kalian harus perhatikan adalah ketika kalian ingin merekam layar dan merekam audionya sekaligus, kalian harus pergi ke aplikasi sistem yang paling bawah ini, kemudian masuk ke rekam layar, lalu izinkan perekaman suara ini harus kalian aktifkan. Kalau tidak diaktifkan, maka yang direkam hanya layarnya doang, tidak ada suara kalian ataupun suara dari handphone kalian yang masuk ke rekaman tersebut. Kemudian untuk resolusi video bisa kalian pilih antara 720 pixel atau 480 pixel, terserah, tergantung kalian yang memorinya pengen ataupun yang videonya pengen kecil atau besar, atau kualitasnya bagus atau enggak gitu kan. Kemudian rekam ketukan layar. Ketukan layar tuh yang biasanya bulat-bulat saat kita merekam layar, itu dia ketukan. Kemudian layar depan, kalau misalnya kita aktifkan nanti akan muncul foto kita ataupun ya gambar dari kamera depan ini, misalnya nih kita aktifkan. Oh iya, enggak, biasanya sih untuk yang suka buat tutorial sambil melihatkan wajah gitu, itu cocok ini. Oke, menurut saya sampai di sini dulu. Dan nantikan video-video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ya memang video ini sangat panjang ya, dan pembuatannya sangat panjang sebenarnya. Ini sudah saya potong-potong, banyak sekali yang saya potong, namun hasilnya tetap saja panjang karena saya menjelaskannya cukup detail menurut saya. Tapi kalau misalnya memang masih ada yang ingin kalian tanyakan, silakan saja tanyakan di kolom komentar, tapi usahakan nonton sampai habis dulu supaya apa yang sudah saya jelaskan tanyakan gitu. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar selalu